Kita hari ini berjalan dengan keyakinan dan keberanian. Tanpa itu tidak akan mungkin kita membuat perubahan di sini. Tuhan tidak lagi akan menurunkan nabi baru untuk merubah keadaan ini. Tetapi kitalah khalifah-khalifah yang melanjutkan dan meneruskan perubahan ini. Itu di sebuah kafe dan saya tidak sadar menangis. Dan saya katakan dalam hati ini adalah presiden buruk yang tidak boleh terjadi lagi. Dan kita semua malu dengan kejadian ini. Kembali lagi bersama saya Agil Safero di segmen obesitas, obrolan santai berkualitas. Dan saya sudah kehadiran Sekretaris PKB Kota Bima, Bang Ismet Jayadi. Bang Met, thank you sudah luangkan waktu di obesitas Halo Bima. Halo obesitas, terima kasih. Obesitas obrolan santai berkualitas. Ya. Nanti kita akan bahas masalah pasangan Amin nih Bang. Kemarin kita baca di berita Bang Met bersuara itu menyampaikan berita mentargetkan 65% untuk kemenangan Amin di Kota Bima. Sebelum ke sana kita ini Bang, 5 tahun terakhir ya Bang Met ini dikenal sebagai oposisi untuk pemerintahan Lutfi Ferry ini. Ya, banyak penasaran kenapa sih Bang Met seoposisi itu dengan pemerintahan Lutfi Ferry, padahal PKB sendiri partai pengusung di Lutfi Ferry ini. Nah, kenapa Bang? Ya. PKB pada prinsipnya adalah partai yang menyuarakan kebenaran. Seperti motonya selalu membela yang benar. Itu PKB. Dan ini kita sebagai kader-kader PKB senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu yang, apapun yang kita lihat fenomena di masyarakat untuk pemerintahan yang walaupun pada saat itu kita mengusung pemerintahan Lutfi Ferry, tapi ketika ada sesuatu yang salah, kita wajib hukumnya untuk melakukan kritik terhadap agar pemerintahan itu kembali menjadi benar. Kalau dilihat yang sering dikritik tuh kira apa sih yang belum dilihat belum benar di pemerintahan Lutfi Ferry kemarin? Ya sebagai evaluasi untuk pemerintahan kedepannya itu. Ya. Yang paling mendasar yang Bang Met lihat lah gitu. Kebijakan-kebijakannya berawal dari janji-janji politik. Kita sebagai tim ini kan juga bertanggung jawab atas apa yang kita kampanyekan ketika pasangan ini di perhelatan pilkada, maju di perhelatan pilkada. Nah, visi misi yang akan diperjuangkan calon ini kita pada saat kampanye senantiasa mengkampanyekan dan menyuarakan itu pada masa. Namun ketika itu tidak dilaksanakan, kita sebagai partai pengusung malu. Oh gitu. Iya. Akhirnya dikritik. Iya. Dan hampir semua janji politiknya tidak ada yang satupun yang terlaksana. Contoh 10.000 tenaga kerja. Itu ada yang itu ayam apa namanya, bantuan-bantuan bakulan ayam gitu kan? Itu kan bukan lapangan kerja. Lapangan kerja itu sifatnya masif. Orang bisa bekerja tidak temporer seperti itu. Tapi kerja itu kan dia ada profesi, ada penghasilan dia dapat. Ya kalau itu kan hanya temporer, setelah itu selesai ya selesai. Tidak akan menjadikan orang ke profesi. Terus yang kedua, misalnya lagi ambulan gratis di setiap bulan, satu pun tidak ada. Nah, ini kan jadikan kita malu dan mengkritik kebijakan-kebijakan tersebut agar dilaksanakan. Itu niat kita, agar kebijakan dan janji itu laksanakanlah. Jangan sampai ini hanya sekedar janji. Dari suara-suara Bang Met dan kawan-kawan yang sering mengkritik, akhirnya sedikit-sedikit terbongkar, termasuk puncaknya itu adalah Pak Lutfi ini ditahan oleh KPK, ditetapkan sebagai tersangka. Pertama kali wali kota Bima yang terseret kasus korupsi sampai ke Gedung Merah Putih. Nah, pertama kali melihat itu Bang, bagaimana perasaan Bang Met ketika melihat orang yang Bang Met usung ini menggunakan rompi oranye dulu pertama kali? Gimana perasaan Bang Met waktu itu? Saya tidak sadar waktu itu, ya saat menonton siaran langsung dari KPK itu di sebuah kafe, dan saya tidak sadar menangis. Dan saya katakan dalam hati ini adalah presiden buruk yang tidak boleh terjadi lagi. Dan kita semua malu dengan kejadian ini. Dan ini cukup yang pertama dan terakhir, jangan sampai ada lagi di Kota Bima untuk berikutnya. Jadikan ini pelajaran untuk semua. Jadikan ini momentum untuk
kita semua berefleksi diri. Jangan sampai ini kejadian ini terulang di masa yang akan datang. Itu harapan kita. Yang membuat Bang Met menangis secara nggak sadar ketika melihat live itu secara langsung penetapan itu apa Bang? Yang muncul di perasaan Bang Met waktu itu apa sih Bang? Sih manusiawi sekali ketika kita melihat orang yang kita anggap sebagai pemimpin kita di Kota Bima terus dipertontonkan dia dalam keadaan di borgol. Siapa nggak sedih? Siapapun saya yakin akan sedih melihat itu. Iya, iya. Ya manusiawi sekali. Gitu. Iya, iya. Pokoknya ya semoga ini Pak Lutfi ini diberi kekuatan lah Bang ya untuk mengikuti proses hukum yang sedang ia hadapi ini. Nah, Bang, kita sedikit bergeser ke persoalan politik nih Bang. Ya, nah, menarik. PKB, Abang jadi sekjen 2 tahun ya? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, PKB ini saya lihat sudah mulai ada inilah apa geliat-geliat. Nah, seperti ekonomi itu sudah mulai geliatnya, udah mulai kelihatan nih PKB juga. Dari dulu kita kadang-kadang nggak ngeh PKB ini ada di Kota Bima karena cuma 1 kursi juga. Bahkan lebih terkenal PDI yang nggak ada kursi, kan gitu. Iya. Nah, melihat situasi seperti itu, bagaimana strategi PKB ke depan ini untuk pileg? Nih kita bicarakan pileg nih Bang, situasi pileg nih gimana PKB nih? Iya. Strateginya ini. Iya. Pada prinsipnya ketika kami dipercaya untuk memegang kepengurusan PKB, pada hari itu juga kita langsung bekerja kerja dan kerja itu di prinsip kita kerja itu kita mulai dari hari ini. Bahkan kalau pemilu terjadi besok kita juga sudah siap gitu. Tidak ada kerjaan yang tertunda, tidak ada kerjaan yang kita harus abaikan, tapi selalu kita melakukan kerja. Dan yang pertama kita lakukan ketika memegang kepengurusan partai, kita melakukan konsolidasi total. Ya, melakukan konsolidasi total di tiap pengurusan, kita membenahi kepengurusan di berbagai level, mulai dari tingkatan DPC, di tingkat kecamatan kita namanya PAC, di tingkat kelurahan kita namanya ranting, dan semua kita lengkapi struktur itu. Dan setelah itu baru kita menyapa jejaring ideologis kita. Nah, PKB ini tidak sendiri. PKB itu punya jejaring yang sama ideologis, seideologis. Banyak sayapnya berarti. Banyak sekali. Di Kota Bima juga gitu. Sangat banyak, sangat banyak. Bahkan hari ini semua jejaring ideologis telah kami sapa dan kami yakin inilah titik kemenangan PKB untuk pemilu 2024. Karena kita hari ini punya modal besar, kita punya modal basis ideologis yang cukup besar. Di Kota Bima ini aja kita punya modal dasar lebih dari 3.000, kalau kita katakan udah pemilih ideologis. Gitu. Ya, yang tersebar di 5 kecamatan. Tapi gini Bang, pemilih ideologis kadang-kadang kan tergerus sama politik uang nih Bang, yang masif sekali politik uang nih. Kalau Bang Met lihat gimana nih politik uang nih? Iya. Kalau pemilih ideologis ini, kalau saya katakan itu pemilih meta rasional, dan melewati batasan rasionalitas, ya, tingkat loyalitas dan keyakinan ini. Kalau orang berbicara bahwa tingkat tertinggi pemilih itu adalah pemilih cerdas, justru kami sampai pada level yang lebih dari itu. Oh iya, iya. Anda mungkin belum pernah merasakan ketika kami di kader, kami hari ini menanamkan dalih di partai ini kami mengabdi. Itu keyakinan, dan keyakinan itu tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Ketika kita menjadi apa-apa di partai ini, itu adalah bonus, itu ada berkah, itu ada keyakinan. Nah, keyakinan inilah menggerakkan semangat kita, dan tidak ada kan. Ya, sampai saya katakan kader ideologis kita apapun mereka tidak akan bergeser. Beda dengan orang yang tidak dilatih dan tidak di kader. Nah, kalau kita di kader beda. Itu kan kader partai Bang. Iya. Ya, gimana kalau pemilih nih? Karena kalau di Jawa kita lihat memang pemilih PKB itu sampai di akar rumput itu sangat kuat. Iya. Di Bima, kita ngomong Kota Bima deh, karena Bang juga sekretaris Kota Bima ya untuk PKB. Kota Bima kan kita lihat pragmatis sekali pemilihnya. Ada uang, kita pilih loh. Nah, PKB gimana melihat itu? Apa PKB juga main uang atau gimana? Tidak. Kita tidak menggarap ceruk itu.
Karena kalau dari data yang kita hasil ini, kita coba survei, pemilih yang berbasiskan uang ini kan gak ada 40% sebenarnya. Oh, yang gitu. memilih karena uang. Dan yang benar-benar milih karena uang, ketika kita survei lagi, itu hanya 25%. Oh gitu. Iya. Faktor mereka milih yang 70% selain ideologi apa Pada kekeluargaan? akhirnya orang akan kembali pada keyakinannya sendiri. Walaupun mereka terima uang, bahkan fenomena hari ini Anda bisa lacak di lapangan atau bisa cek apa yang kita katakan. Bahkan satu orang pemilih itu bisa menerima uang dari 5 orang caleg. Tapi pada akhirnya ketika mereka milih, mereka akan kembali ke hatinya. Gila. Dan ceruk itulah yang digarap oleh PKB. Oh begitu ya. Dan kita tidak tidak berambisi banyak. Kita cukup menggarap, kita sukses 20% aja dari ceruk yang memilih tidak karena umur, itu udah kemenangan buat kita. Iya. Tapi Dari 114.000 pemilih ini, kalau kita dapat 20%, berarti kita dapat 22.800. wah udah ada 4 kursi tuh. Iya. Tapi kan gini bang, ini sistem itu saya nggak langsung terbangun ya. Profesor Yusril pernah berkata, orang jahat ketika masuk di sistem yang baik akan dipaksa akan baik. Orang yang baik jika sistemnya buruk akan otomatis juga akan ikut arus buruk itu. Nah, PKB sendiri kalau melawan sistem yang sudah masif ya, sudah ya kita rahasia umum lah. Iya. Sudah sampai ada harganya, misalkan sama dapil ini 300, dapil itu 500. Kalau PKB masih stay dengan standing dengan ideologi itu, apa nggak takut ketinggalan kereta, Bang? Tidak. Kita hari ini berjalan dengan keyakinan dan keberanian. Tanpa itu, tidak akan mungkin kita membuat perubahan di sini. Wow. Tanpa ada keberanian kita untuk berubah. Kalau kita menyerah dengan keadaan itu, siapa lagi yang kita harapkan untuk melakukan perubahan? Dan saya katakan, kitalah mengawali untuk hal itu. Kita yang mengawali untuk perubahan itu. Dan pada akhirnya kita akan bisa bertestimoni pada rakyat. Inilah contohnya. Wah, menarik nih. Menarik sekali. Iya. Pokoknya kalau PKB ini ada peningkatan, Bang ya. Satu kursi kemarin minimal ada peningkatan 2 kursi saja, apa 3 kursi. Iya. Dengan pola yang Bang Met dan kawan-kawan ini mainkan, itu akan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak muda. Saya yakin. Iya. Kalau PKB sendiri untuk melihat ada ini nggak merekrut anak muda juga nggak, Bang? Kita merekrut. Dan klasifikasi pemilih dari kita tidak hanya generasi milenial, tapi kita juga udah konsen di Gen Z, generasi Z. Gitu. Semua segmentasi pemilih itu kita garap. Bahkan ini bukan kerja spekulatif oleh PKB. Sistem yang kita jalankan ini udah dicobakan di daerah lain juga di NTB. Oh iya, Di Kabupaten Sumbawa. Di pemilu sebelumnya kita total untuk menggarap Kabupaten Sumbawa yang dari 0 kursi bisa menjadi 4 kursi. Gila. Kenaikan signifikan sekali tuh. Sangat. Dan bagi kita di Bima yang udah punya modal dasar 1 kursi untuk menjadi 4 kursi, itu masih tidak seberat Sumbawa yang 0 kursi. Oke. Jadi begini, apa yang Bang Met berikan kepada anak muda yang mau ikut di PKB ini, minimal jadi kader atau terjun ke dunia politik? Pertanyaannya, kenapa anak muda harus terjun di dunia politik, Bang? Apalagi harus di PKB gitu. Ya. Nah, kita jelaskan pada anak muda, kita ajak bahwa politik itu adalah suatu berbicara tentang masa depan yang cukup panjang. Anak muda ini kan mereka masih punya cukup waktu yang cukup panjang. Iya. Nah, pertama kita ajak mereka, marilah hari ini bangun kedirian, bangun karakter, bangun kepribadian, punyalah ketegasan sikap. Ini adalah fondasi kalian menciptakan track record kalian. Iya. Karena politik itu berbicara tentang masa depan tapi mengambil referensi masa lalu. Iya. Kalian ini masih sebuah kertas kosong yang bisa membuat cerita sendiri. Iya. Dibanding orang-orang yang telah tua, misalnya kita mengandalkan pensiunan, purnawirawan dan lainnya, mereka udah adalah kertas yang tertulis yang harus kita rubah tulisannya. Oke. Iya. Anak muda memang. Anak muda Kalau itu katanya Anies Baswedan kan, orang tua itu menjual pengalaman, anak muda itu menjual ide. Gitu. Ngomong-ngomong Anies Baswedan ini, Bang, pasangan Amin. Abang kemarin
mengatakan di media 65%. Bagaimana hitungannya Bang di Kota Bima bisa 65% itu Amin menang? Justru hari ini kita menghitung yang lebih, kita menjadi lebih optimis lagi, tidak hanya 65% karena melihat fenomena debat kemarin. Oh iya, iya. Sangat berpengaruh signifikan sekali, di mana pasangan yang kita usung benar-benar menguasai materi. Bahkan kita lihat di berbagai polling media, di berbagai pemberitaan media pasca debat itu terjadi animo yang cukup bagus, di mana respons positifnya cukup tinggi, respon negatifnya sangat rendah dibanding pasangan-pasangan calon lainnya. Nah, ini menjadikan kita lebih optimis lagi dari kemarin. Kalau kemarin saya katakan cuma 65, ini bisa lagi 75%. Karena tingkat keyakinan publik akan lebih lagi ketika mendengar pemaparan visi misi dari capres yang kita usung. Oh gitu ya. Iya. Dan ini bagi kita ini kerja mudah karena capres yang kita usung sih udah pasangan yang luar biasa dan mereka udah punya visi yang luar biasa. Dulu kan di Kota Bima kan Prabowo tuh yang pasangan Pak Prabowo sama Sandiaga Uno. Nah, menggeser itu udah ada strategi apa sih yang di Kota Bima? Apa memang sudah terbentuk dengan sendirinya? Kalau kita tidak perlu menggeser karena itu sudah dengan sendirinya. Prabowo kan masanya kemarin. Kalau sekarang itu bukan lagi masa Prabowo, tidak perlu digeser. Wah, kalau didengar sama pasangan Prabowo nih, wah emosi nih. Ya kita harus berani katakan itu, karena faktanya memang begitu di lapangan. Gitu. Kalau mereka merasa, ya silakan lakukan kerja politik yang lebih baik lagi untuk menghadang ini dan mengembalikan kepercayaan rakyat untuk pasangannya mereka. Baik. Ya. Sebagai penutup nih Bang, apa yang mau Abang pesan, mau yang Abang sampaikan untuk politik yang sudah sudah rusak nih, masif politik uangnya ini Bang, untuk para pemilih. Ini 2 bulan lagi kita akan mengikuti pemilihan legislatif. Pesan deh Bang untuk masyarakat, untuk ya supaya terhindar dengan politik uang ini, gimana Bang? Dengan serangan-serangan itu. Ya. Saya berpesan pada semua, mulailah sesuatu perubahan atau kesadaran itu dari diri kita sendiri. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan dan teruslah menebarkan kebenaran walaupun hanya kita sendiri. Tetapi ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan besok lusa ada 1-2 orang dan ini akan berkembang terus. Kita tidak bisa merubah itu dengan sulap simsalabim, tidak. Tetapi kita harus sabar, kita harus senantiasa pelan gitu dan tahap step by step gitu. Tidak bisa kita rubah itu dengan tiba-tiba. Keadaan ini udah terlalu rusak, ini butuh proses dan saya katakan Tuhan tidak lagi akan menurunkan nabi baru untuk merubah keadaan ini. Tetapi kitalah khalifah-khalifah yang melanjutkan dan meneruskan perubahan ini, karena sudah tidak ada lagi nabi baru setelah Nabi Muhammad. Oke. Iya, memang kalau dilihat-lihat sih iya ya, terutama untuk orang tua ya. Siapa tahu anak mereka nanti akan ikut di legislatif, ikut di wali kota, sehingga anak mereka juga akan mengikuti situasi politik yang baik, yang tidak serusak inilah. Apa-apa harus uang. Kalau nggak ada uang nggak pilih. Oke Bang Met, terima kasih Bang Met. Banyak sekali intisari yang kita dapat tadi. Ke depan kita bahas-bahas hal-hal lain lagi lah, karena Bang Met ini saya lihat benar-benar pemerhati di Kota